Lah kenapa tax rasionya rendah? Karena di dunia perpajakan itu ada korupsi. Korupsi itu kong kali kong antara wajib pajak dengan pegawai pajak. Kalau misalnya saya Mahfud MD itu punya perusahaan, datang ke kantor pajak, Pak saya mau ngitung pajak saya berapa, kantor pajak tuh ngitung, oh pajakmu 50 miliar karena asetmu sekian, pendapatanmu menurut pembukaan sekian. Lalu di situ mulai tawar-menawar, Pak kok mahal 50 miliar, banyak banget. Ya kamu mau berapa? Kurangi dong. Oke saya kurangi 50 miliar menjadi 20 miliar. Yang 30 miliar kita bagi dua, kata pegawai pajaknya. Itu yang dilakukan oleh Gayus itu, yang sekarang masih di penjara itu. Dan orang seperti Gayus tuh banyak di kantor perpajakan. Dia menjadi kantor pegawai pajak lalu membentuk kantor konsultan pajak. Orang yang bayar pajak suruh konsultasi ke situ dulu, ngitungnya berapa miliar, dikurangi lalu dibagi dua. Maka tax rasio kita itu hanya 11%. Seharusnya kita ini kaya tuh, ribuan triliun bisa kita kumpulkan dari pajak. Belum lagi dari kepabeanan. Orang impor emas 10 ton, di dalam laporannya ditulis 6,5 ton. Yang 3,5 ton tuh impor gelap, nggak bayar pajak. Ini yang sekarang sedang kita bawa ke pengadilan, yang baru saya tangkap ini. Ada yang begitu tuh banyak. Itu saya hanya memberi satu contoh kenapa Indonesia itu sekarang tidak baik-baik saja. Apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax rasio? Anda bicara 23%. 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax rasio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB. Apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Karena sekarang aja sudah 82%. Dengan tax rasio sekarang hanya 10,5, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh. Rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan, karena kita sudah berkali-kali nawarkan tax amnesty juga tidak jelas hasilnya. Kemudian tax pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah, benar tidak Pak yang mau, karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak. Nah oleh sebab itu ini harus jelas 23% dari apa, selesai. Silakan Prof Mahfud. Yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Satu, gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden, sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Itu. Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Cawapres Gibran menganalogikan menaikkan rasio pajak seperti catering hewan di kebun binatang, dalam artian membuka dunia usaha baru atau tambahan support pada usaha yang sudah ada untuk menambah pendapatan negara dari pajaknya. Sangat mudah dipahami, seperti angin tak punya KTP karena sama-sama analogi. Tapi ngomong-ngomong, penghuni kebun binatang udah pada bayar pajak belum nih? So sorry ya. Kita punya program makan siang gratis. Artinya apa? Binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah untuk di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah tax rasio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negatif thinking. Tidak, kita tidak akan memberatkan UMKM yang di bawah omsetnya 500 juta, pajaknya 0. Pengen modal 200 juta, kur, tanpa agunan, nggak ada yang memberatkan, Pak.
Terima kasih. Pemerintah berencana untuk mengenakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk kebutuhan pokok atau sembako. Wacana tersebut tertuang dalam draft revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, di mana sembako tidak lagi termasuk dalam objek yang PPN-nya dikecualikan. Daftar sembako yang akan dikenakan PPN tersebut diantaranya beras dan gabah. Ada juga jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, hingga buah-buahan serta sayuran. Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah tax ratio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi.